Akhirnya doppelganger Suga BTS dan Woozi 17 berikan pendapat mereka tentang kemiripan. Pada episode terbaru Suchwita, Suga menghadirkan tamu yang telah lama ditunggu-tunggu. Suga mengatakan, "Aku yakin begitu banyak orang menantikan untuk melihat dua tembakan ini. Kalau kamu sudah menjadi penggemar K-pop selama beberapa tahun, kamu akan tahu dia berbicara tentang Woozi 17. Sejak debut 17 pada 2015, penggemar K-pop yakin bahwa Woozi dan Suga terlihat sangat mirip, mereka bisa menjadi saudara. Sebelumnya, keduanya dikenal sering bereksperimen dengan warna rambut yang bold dan semarak seperti pink dan hijau mint. Selain itu, mereka berdua punya tinggi dan keimutan, serta dikenal karena kemampuan produksinya yang luar biasa. Tapi alasan utama mereka terlihat mirip tentu saja karena mereka punya fitur wajah yang mirip. Setelah sesama anggota 17 Hoshi menghabiskan beberapa waktu di acara itu, sekarang giliran Woozi. Dia masuk dengan hadiah untuk Suga dan juga membawa minuman non-alkohol pilihannya sendiri. Suga mengatakan, "Anggotaku terus bertanya padaku siapa tamu berikutnya di Suchwita, jadi ketika aku memberitahu mereka bahwa itu adalah kamu, Woozi, RM berkata, 'Tidakkah kamu akan mati kalau kamu berdua bertemu?' Aku bertanya kenapa dan dia berkata, 'Kalian berdua adalah doppelganger bukan? Kalau salah satu dari kami pingsan saat syuting,' kata Suga." Menampilkan visual mereka yang mirip, Suga bahkan memastikan dirinya dan Woozi punya gaya rambut yang sama saat melakukan video challenge TikTok Hegem bersama. Suga membandingkan Woozi dengan perasaan seperti adik laki-laki. Atau bahkan seperti bercermin pada dirinya yang lebih muda, Suga mengatakan, "Meskipun aku tidak punya adik laki-laki, dia seperti adik laki-lakiku, aku merasa seperti sedang melihat cermin. Aku dapat melihat diriku di dalam dirimu ketika aku berusia 16 atau 17 tahun, kata Suga. Tak hanya itu, Suga membuat nama unit untuk dirinya dan Woozi 17 karena kedua produser jenius ini akan menjadi kombinasi yang tak terhentikan. Suga menyarankan, "Tapi menurutku akan menyenangkan kalau kamu dan aku berkolaborasi." Woozi sangat setuju, "Aku suka itu," kata Woozi. Suga menegaskan bahwa dia selalu terbuka untuk proyek dan bahkan membuat nama unit untuknya dan Woozi untuk merujuk mereka yang mirip. Dia membuat Woozi tertawa dengan berkata, "Mungkin nama grup kami adalah Brothers." Woozi menyetujui gagasan itu. Dia menjawab, "Kedengarannya bagus, aku punya beberapa hal yang terlintas dalam pikiranku yang akan sangat keren kalau aku melakukannya dengan kamu." Karena mereka telah berbagi pengalaman sebagai produser, Suga menyarankan agar dia dan Woozi bisa berkolaborasi dalam sebuah lagu yang sedang dikerjakan. Suga mengatakan, "Dan kalau kamu punya track yang tidak kamu gunakan, aku dapat menggunakannya. Aku pikir itu lebih baik daripada mengatakan ayo lakukan kolaborasi, lebih alami seperti itu," kata Suga. Sementara itu, Woozi memberi Suga hadiah langka yang hanya dimiliki beberapa orang. Ketika Woozi 17 melangkah ke set Suchwita, dia tidak menyapa Suga dengan tangan kosong. Dia memberi seniornya hadiah yang hanya dimiliki beberapa orang. Sebelum mereka memulai acara, Woozi tiba dengan kedua tangan penuh tas. Suga sangat kagum hingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kenapa kamu membawa sebanyak itu?" Saat Woozi menyerahkan tas-tas itu pada Suga, dia menjelaskan apa yang ada di dalamnya. "Ini adalah pakaian dengan nama studioku, tapi ini bukan barang dagangan bermerek biasa." Woozi mengungkapkan bahwa hanya sejumlah orang tertentu yang bisa menerimanya. Dia berkata, "Aku hanya memberikannya pada orang yang kusuka." Suga berterima kasih pada Woozi atas hadiah yang sangat jarang dia berikan. "Wow, terima kasih banyak. Aku akan memastikan untuk mencobanya." Tak hanya itu, Suga dan Woozi ungkap betapa sulitnya memproduksi untuk artis di luar grup mereka. Meskipun Woozi 17 memproduksi semua lagu grupnya, dia juga menemukan waktu untuk melakukan untuk artis lain seperti Ailee, IOI, NOSW, dan Fromis9. Tapi dia dan Suga mengungkapkan betapa sulitnya bekerja untuk orang lain di Suchwita. Sebagai sesama produser, Suga bertanya pada Woozi apakah dia pernah ingin mengerjakan musik untuk artis lain di luar 17. Woozi punya dua persyaratan, bekerja dengan wajah yang dikenalnya atau menerima tawaran yang tidak bisa dia tolak. Kalau tidak, dia tidak bisa mengambil pekerjaan itu dan menjelaskan alasannya. Woozi mengatakan, "Aku melakukan beberapa setelah aku debut, beberapa tapi tidak banyak. Aku bekerja dengan orang-orang yang sangat dekat denganku atau ketika aku mendapat tawaran yang sangat bagus. Kalau tidak seperti itu, aku tidak bisa melakukannya," kata Woozi. Karena 17 selalu sibuk, entah itu perilisan grup atau solo, dia tahu batas kemampuannya. Woozi berkata, "Aku tidak suka mengatakan ini, tapi aku benar-benar tidak punya waktu. Ada lapisan lain yang membuatnya sulit."
Tidak hanya memakan waktu, tapi juga menjadi sumber stres tambahan, Wuzi menambahkan. Dan itu banyak tekanan karena aku harus fokus pada Seventeen yang merupakan pekerjaan utamaku. Suga mengerti sepenuhnya. Ketika Suga bekerja dengan artis lain, dia juga kesulitan menyeimbangkan berapa banyak waktu yang dapat dia habiskan untuk proyek BTS sambil tetap memberikan perhatian yang cukup pada proyek luar. Dia juga menekankan tekanan agar namanya melekat pada lagu artis yang berbeda. Suga mengatakan, aku merasakan tekanan melakukan proyek eksternal. Maksudku tentu saja itu menyenangkan, tapi karena itu bukan laguku, aku merasa lagu itu harus tampil dengan baik, jadi aku tidak bisa memberikan apapun, kata Suga. Wuzi juga berbagi mengatasi beban menjadi produser dan gelar Seventeen sebagai idola yang memproduksi sendiri. Ketika Suga bertanya kepada Wuzi Seventeen bagaimana dia memandang dirinya sebagai produser di Suchwita, sang idola menyelami pemikirannya rumit dengan topik itu. Menjadi produser bukanlah gelar yang dianggap enteng oleh Wuzi. Dia mengakui, cara kamu mengatakannya membuatnya tampak seperti masalah besar, tapi kalau aku benar-benar jujur, gelar produser masih terasa seperti beban. Sebagai sesama produser, Suga mencoba menghibur. Kenapa kamu memproduksi? Itu membuat kamu menjadi produser. Meski begitu, itu tidak menghilangkan perasaan itu dari Wuzi. Dia menjelaskan alasannya. Wuzi mengakui, aku tidak pernah memulai ingin menjadi produser tim ini. Tujuan awalnya adalah untuk mendukung anggota dari belakang dan membuat mereka lebih bersinar. Untuk bakat individu mereka, sayangnya itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Pladis Entertainment mengambil peran Wuzi sebagai produser grup dan menggunakannya untuk memasarkan mereka dalam berbagai artikel sebagai idola yang memproduksi sendiri, bergabung dengan tren baru. Meskipun hal itu menarik perhatian grup, hal itu menjadi stres bagi Wuzi. Aku hanya salah satu anggota tim. Aku tidak memulai menjadi produser karena aku pikir itu keren. Aku tidak pernah berpikir seperti itu, sungguh. Ketika kami pertama kali debut, agensi mempromosikan kami sebagai idola yang memproduksi sendiri. Aku bertanya apakah mereka harus mempromosikan tim seperti itu di artikel. Aku merasakan begitu banyak tekanan, kata Wuzi. Dia ingin penggemar mendengarkan musik mereka dan secara alami menemukan bahwa salah satu anggota telah memproduksinya. Wuzi mengonfrontasi perusahaan tentang hal itu. Agensi mengatakan mereka akan mengecilkannya sehingga tidak terlalu berlebihan, tapi kami berada di tahun ke-9 kami sekarang dan kami masih disebut idola yang memproduksi sendiri. Pada akhirnya, Wuzi memutuskan untuk mengubah pola pikir tentang hal itu tahun lalu, karena penggemar merasa sangat bangga dengan fakta bahwa Seventeen memproduksi musik mereka sendiri. Wuzi sekarang mencoba melihat secara positif. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.